di kantor Bundes bongkar pupuk. Tolong disampaikan Pak Haji, karena tahu saya persis itu Pak Haji yang mengelola. Mungkin kekurangan, mungkin apa teknisnya kurang bagus, nanti tolong disampaikan, mungkin bisa kami jawab, karena ini kaitannya dengan, sebenarnya ini bukan momen saya, karena saya diundang Pak Haji. Mungkin Pak Desa juga mengizinkan sedikit ku sampaikan masalah tentang pupuk, karena kami sendiri diundang ini kaitannya dengan pupuk. Dan untuk kerjasamanya mungkin dari Pak Ketua Bumdes atau sekretaris maupun bendara itu alhamdulillah tapi sedikit kurang kerjasamanya. Saya kira yang paling aktif itu Pak Haji, salah bendara itu yang mengelola, yang menyampaikan, yang apa itu ya mungkin tolong Pak Desa nanti dibenahi kaitannya kerjasamanya atau mungkin ditambah anggotanya. Itu bukan kewenangan saya, cuma ingin menyampaikan saja atau masukan kepada Pak Desa. Karena apa? Kalau pupuk ini dikelola satu orang, saya kira itu juga satu asetnya juga banyak, mungkin dari segi keuntungan, bukan untung ini Pak, mungkin ada fee-nya juga, mungkin pemasukan sendiri saya hitung-hitung itu tidak usah kita utarakan, mungkin sudah tahu, mungkin sudah dimasukkan ke PAD atau bagaimana. Itu saya kira kalau di antara 1 sampai 30 mungkin dapat, kurang lebihnya seperti itu. Tapi itu rahasia dari Bumdes sama kerjasama dengan desa, karena itu aturannya bagaimana itu kan kewenangan dari Bumdes sendiri. Ini sekedar masukan saja. Kira-kira ada untung dan ruginya enggak ini kerjasama dengan Bumdes? Saya pikir maksudnya begitu tuh. Nanti biar masyarakat juga tahu. Oh ternyata dengan adanya kerjasama dengan pupuk dan Bumdes sama pengecer, oh ternyata ada plusnya. Maksudnya saya begitu. Jadi ini untuk ke depan, isunya ada tepatnya Pak Haji mau mundurkan diri. Untuk saya pribadi ini, tapi kalau bisa jangan. Mungkin saya juga belum ada masukan dari Pak Desa. Kalau bisa lanjutkan saja Pak Haji Tasman, jangan mengundurkan diri. Karena apa? Setahu saya dan pengalaman saya di sini, mungkin Pak Haji yang tahu persis untuk membidangi masalah Bumdes. Mungkin teman-teman mungkin banyak saudara saya yang, tapi untuk secara manajemennya atau administrasi mungkin Pak Haji sepandangan saya mungkin lebih jeli dan lebih paham untuk masalah pupuk. Dan ini masalah pupuk ini nanti ada pengurangan masalah Korea Pak. Ini per hektar itu hanya 2 sak atau 100 kilo itu dalam satu musim. Untuk Poska itu hanya 6 sak atau 300 kilo itu per musim. Kalau 2 musim, karena di sini belum berjalan Pak Gus ya, untuk 2 tahun 5 musim, kelihatannya baru 1 tahun 2 musim. Jadi nanti 2 kali pengambilan. Musim tanam 1, ini bulan 1 sudah bisa mengambil sampai bulan 6. Bulan musim tanam 2, nanti bulan 7 sampai bulan 12. Tapi kalau bulan 12, jangan sampai pertengahan bulan, karena itu tanggal 20 sudah laporan terakhir, pertengahan bulan tanggal 15 itu sudah administrasi perlu dibenahi Pak. Kalau bisa ya awal dari bulan 12 kalau musim tanam 2. Tapi seandainya emergensi atau kurang, bisa bulan 6 diambil, bulan 5 diambil musim tanam 2-nya. Insya Allah kalau pupuk saya selalu standby dan selalu siap. Mungkin Pak Haji yang bisa jawab masalah pupuk, bagaimana untuk keuangan dan sebagainya, tidak perlu saya utarakan. Mungkin rahasianya Pak Haji sendiri yang lebih tahu, intinya begitu. Karena insya Allah kalau untuk Desa Tole tidak akan kekurangan Pak selama saya untuk di kepercayaan menjadi pengecer Desa Tole. Mungkin juga buangin, insya Allah tidak ada sifatnya atau kekurangan. Atau mungkin saya bayar dulu nanti pupuknya nunggu berapa bulan, enggak, insya Allah enggak. Mungkin Bapak belum ada uang, saya siapkan pupuk Pak, insya Allah. Yang sudah berjalan seperti itu. Mungkin cuma itu yang perlu saya sampaikan. Dan kemarin sedikit RDKK sudah kusalurkan Pak Haji ya. Mungkin Gapotan juga dikasih tahu ketua kelompoknya atau pengurus atau bendara sekretaris itu jatahnya sesuai dengan RDKK yang sudah ku sampaikan. Masalah keluhan itu yang hilang maupun yang kemarin tambahan muncul sekarang hilang lagi, nanti yang bisa menjawab adalah PPL-nya di satu. Karena
saya menerima itu sudah otomatis dari dinas atau dari BPP tersebut. Mungkin sedikit dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Masalah harga, ini sekarang untuk harga head, memang dari sananya Pak, dulu kan gudangnya saya di Wadula, sekarang sudah bisa masuk di Malona. Jadi sudah berkurang, tidak ada biaya transportasi. Sekarang 120 sudah gua antar di kelompok atau di Bumdes untuk Orea, dan 123 itu sudah gua antar di kelompok atau Bumdes. Tapi tergantung kesepakatan dari petani masing-masing. Kalau bisa, seyogyanya kerjasama dengan Bumdes. Karena apa? Bagaimanapun untuk PAD-nya itu juga masuk ke desa, juga masuk untuk anggota Bumdes atau bagaimana, tidak tahu nanti tekniknya dari Bumdes itu sendiri. Karena apa? Saya kira kalau tidak dikelola Bumdes, lebih baik enak dikelola Bumdes Pak, daripada sendiri-sendiri kita ngambil sana. Apalagi kalau mengantar, saya tetap ketua kelompoknya, bukan ke petaninya Pak, karena dianjurkan itu harus ketua kelompoknya yang bertanggung jawab. Itu pun saya juga masih hal bantu, alhamdulillah. Mungkin sebagai metre, administrasi, alhamdulillah masih dibantu Bu Selvi itu Pak ya, yang sekretarisnya itu. Kalau administrasi saya masih dibantu. Sebenarnya itu urusannya kelompok Pak, tapi alhamdulillah semua kerjasama bagus, tidak saling menyalahkan. Yang penting kita saling memahami saja, intinya begitu. Mungkin sedikit info dari kami, mungkin bisa nanti ada pertanyaan bisa kita bahas bersama. Dari kami Abdul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surata. Dari sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi, sedikit dari hal yang pertama tadi disampaikan Pak Surata, kita melenceng sedikit dulu nih, karena ini juga demi kemaslahatan umat. Terus kita untuk Maulana Raya ini terkait jalan Pak Surata ini, kemarin kita sudah ada komitmen dan kita sudah rapat, dan itu hasil musyawarah kami 4 desa, ya 5 desa itu sudah tersebar di grup-grup, ya, grup Porkom, aspirasi dan lain-lain. Untuk masalah jalan ini kita sudah memang ya, mungkin hari Senin ke depan ini kita akan musyawarah bersama dengan pengambil kebijakan dari PT Pale untuk membahas itu, dan termasuk jalan lintas desa yang ke SPM 4, Buangin dan Kalosi, dan itu tidak termasuk jalan poros ya. Dan insya Allah kita akan tindak lanjuti ini, dan insya Allah akan ada hasilnya, karena ini sepakat dengan teman-teman, apapun yang kita hadapi kita sama-sama menghadapi, walaupun sebenarnya kami ada keterbatasan terkait dengan regulasi untuk hal ini. Namun kita, karena ini kepentingan bersama, kepentingan umum ya, apa boleh buat, kita melenceng sedikit dari regulasi aturan yang ada. Terus kami sebagai pemerintah desa, nah kemudian terkait dengan Bumdes, ya kembali kepada Bumdes Pak Sukata, kembali kepada mereka bagaimana teknis dalam hal ini. Kalau kami ini pemerintah desa dan pengawas ya tinggal memantau saja, apapun yang dilaksanakan, apapun dikerjakan, itu tidak ada tendensi untuk mengatur ke Bumdes, silakan. Jadi kami tinggal koreksi kalau ada yang bisa dikoreksi, kalau yang baik ya silakan dilanjut. Nah kemudian terkait tadi, terima kasih banyak Pak Surata ya, alhamdulillah sekali lagi terima kasih mewakili seluruh kelompok tani dan anggota dalam hal ini ya. Kami mengharapkan pelayanan yang penuh dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih.
Ya, dengan demikian seandainya ada warga itu mendengar ini bahwa insya Allah tidak akan kekurangan kalaupun kuotanya kurang nanti ditambah-tambah oleh Pak Surata. Bagaimana Pak Surata? Nah, itu barangkali. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan lancar semua, lancar pekerjaan, lancar bisnis, lancar urusan, panjang umur dan sehat selalu. Biar panjang kalau tidak sehat. Mana Pak? Itu barangkali, dan lebih jelasnya nanti kita dengarkan dari Pak Agus sebelum kita masuk ke hal yang akan kita selesaikan pada siang hari ini. Jadi kita dengarkan dari Pak PPL sekaligus koordinator Kecamatan Toti. Kepada beliau kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Pak Desa sebagai pewara, moderator, bukan pewara, moderator pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Ya, harus saya minta maaf ini terlambat, tapi tadi Pak Desa sudah bilang bukan undangan yang terlambat. Ya, saya tidak permasalahkan masalah undangan. Yang penting saya tahu dan saya disampaikan pasti saya hadir. Jangankan Desa Tole yang hanya 20 menit atau 25 menit sudah tiba. Di seberang danau saja saya ditelepon Pak Desa jam 11 siang, katanya besok paginya mau ada kegiatan pertemuan seperti ini. Saya langsung berangkat karena kapal berangkat 12:30 jam 12 lewat. Saya berangkat ke seberang. Jadi tidak ada masalah kalau masalah yang seperti itu. Yang penting ada penyampaian ke saya. Cuman saya ini Pak Desa, saya mohon maaf ini untuk mulai dari bulan 12 sampai bulan 1 ini agak sulit. Kalau WA saya tinggalkan, HP saya tinggalkan di kantor, sulit dihubungi WA karena tidak punya data. HP saya tidak pakai data, harus di standby di kantor baru ada data. Ini terkait dengan biaya operasional kami yang sejak dari bulan 11 kemarin sampai sekarang ini tidak dibayarkan. Mungkin ada kesalahan teknis di dinas, jadi pembayaran untuk dinas pertanian itu tidak terbayarkan. Jadi kami ya hanya bergerak dengan apa yang ada. Ya. Jadi saya mohon maaf itu kalau ditelepon WA kalau sudah jauh dari kantor ya tidak masuk itu. Ya. Jadi lanjut daripada itu, tentu kita patut menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang masih memberi kesehatan kepada kita, kekuatan, bahkan kesempatan untuk bertemu. Panjang lebar dicerita, ini sudah pertemuan yang kelima untuk sekecamatan Tohuti yang desa saya hadiri. Bahkan SP1 kemarin 2 kali, cuma gara-gara pupuk 2 kali saya hadir rapat. Sampai ada pengurus kelompok tani harus turun jabatan karena anggota kelompok taninya agak sedikit tidak kurang baku tentang masalah pupuk itu. Tapi saya bersyukur mungkin Desa Tole tidak akan ada yang seperti itu karena satu dan lain hal antara pengurus dan kelompok masing-masing punya kelemahan. Jadi tidak bisa disalahkan satu orang saja. Baik, banyak dicerita tentang pupuk. Salah satunya adalah kekurangan dan kehilangan. Tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Keinginannya petani, urea tidak usah, NPK semua saja, kalau bisa dikasih 500 kilo per hektar. Tapi aturan undang-undang yang kami terima dari kementerian itu tidak boleh menambah, kalau kurang boleh. Jadi boleh meminta kurang tapi tidak boleh meminta tambah lebih. Ya, karena anggaran sudah ditetapkan. Anggaran negara, hitung-hitungan subsidi sudah diatur. Jadi tidak bisa ditambah. Kalau dikurangi boleh, malah berterima kasih Pak Menteri.
kalau ada yang desa atau kelompok tani bilang kami jangan dikasih pupuk subsidi. Berterima kasih Pak Menteri. Ya, terkait dengan itu kami penyuluh mensiasati di lapangan. Sebenarnya kebijakan kami untuk mengakomodir kebutuhan petani di lapangan, kadang-kadang kami harus tutup mata tanpa lagi memperhatikan apakah ini benar atau tidak. Kami mengiyakan saja, mengirim saja ke kementerian. Dan itu yang menjadi menuai kontroversi, salah satunya di Desa Tole. Untuk tahun ini Desa Tole punya jatah RDKK itu sudah 800 sekian hektar. Sudah lebih dari hasil poligon. Sudah 800 sekian jatah. Kalau Pak Surata bisa hitung-hitung dari semua jumlah itu, pasti Pak Surata sudah langsung bilang, wow, ada pertambahan dari 700 langsung ke 800. Ada tambahan hampir 100 hektar untuk tahun 2025 ini. Satu yang jadi persoalan kemarin, kenapa? Karena bertambahnya ini anggota kelompok tani tanpa sepengetahuan pengurus kelompok tani. Kan ada yang mengantar KTP langsung ke BPP tanpa ada rekomendasi dari pengurus. Itu salah satu tambahan itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang membentuk kelompok baru. Saya tidak mau iakan. Dia setuju saya di Tikonat sawahnya. Oh, ada di sini Pak, sawahnya kami yang kelompok ini ada di Marahara. Saya mau turun lagi ke lapangan untuk survei. Waktu kami hanya 3 minggu. Dikasih kesempatan untuk menginput 3 minggu itu untuk 18 desa 6.000 unit harus kami selesaikan. Kalau kami hanya mempermasalahkan satu kelompok yang datang, 2 orang yang datang lalu kami tolak, itu menghalangi yang banyak. Biasanya kami bilang kita input saja, nanti di belakang kalau dia tertolak nanti dilihat apa penolakannya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke Pak Desa. Kemudian lanjut daripada itu, ada kekeliruan antara saya dan juga kelompok tani. Saya tidak mengatakan hanya kelompok tani yang keliru, saya juga keliru. Dalam aturan penyusunan RDKK itu, namanya RDKK itu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Itu bukan PPL yang susun. Dalam undang-undang itu tulisannya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang diambil dari RUK, Rencana Usaha Kelompok. Jadi kelompok membuat rencana usaha, baru dari situ terbitlah RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi rencana definitif kebutuhan kelompok ini itu yang disusun dan didampingi oleh penyuluh pertanian. Apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan, dengan aturan yang ada. Jadi jumlah pupuk yang akan masuk ke RDKK yang akan kami ajukan ke kementerian itu adalah hasil susunan kelompok dan kami dampingi. Kemudian yang kedua, jumlah orang yang masuk dalam RDKK itu juga itu diatur di dalam kelompok. Karena kelompok yang tahu, ini yang punya lahan, ini yang tidak. Ini orangnya sudah tidak ada, ini orangnya sudah meninggal, dan ini penggantinya. Seharusnya begitu. Jadi dalam setiap tahun itu disusun oleh kelompok. Sehingga tidak ada yang kontroversi, ada yang hilang, ada yang muncul terus walaupun tidak tebus pupuk. Karena itu sampai dengan sekarang saya sudah cek ke BUMDes, masih ada beberapa, mungkin 1 ton atau kurang lebih itu pupuk yang tidak ditebus. Karena tidak ada orang yang mau tebus. KTP-nya tidak ada, orangnya juga sudah tidak ada, tapi ada terus dalam RDKK. Saya sebagai BPL tidak bisa mencabut orang begitu kalau tidak ada rekomendasi dari pengurus kelompok. Sebelum masuk bulan 10 kemarin kami kasih ada kertas lembaran supaya pengurus kelompok mengisi siapa yang mau keluar, siapa yang mau menambah, jenis pupuk apa yang diminta. Di situ saya sudah kasih kode-kodenya. Tapi sampai dengan bulan 11 kami menginput itu hanya berapa kelompok yang mengisi. Yang kembali, ada yang blanko kembali 0, kosong, tidak di apa-apai, tidak ditandatangani sama sekali.
Jadi kami mohon maaf. Kemudian ada yang kehilangan ini Pak, kehilangan ada beberapa orang. Kalau seandainya itu hilang dan betul lahan sawahnya ada sesuai dengan aturan, nanti perbaikan di bulan 4 kita perbaiki lagi. Karena kalau data hilang itu biasa kami abaikan dulu yang hilang. Karena masih ada desa lain, masih ada kelompok lain yang belum terinput. Jadi kami input dulu yang itu. Setelah masuk perbaikan orang yang hilang, sudah lalot, sudah di penghujung sekali. Biasa tidak bisa kami input apa-apa. Kami tinggal menunggu kapan bisa terbuka. Jadi mohon maaf, biasa kalau kami menginput itu begitu posisinya. Jadi kami upayakan supaya semua kelompok masuk. Yang hilang diabaikan dulu. Karena kalau kami perbaiki yang hilang, biasa kelompok lain tidak bisa diinput. Dan kalau ada desa yang tidak terinput pasti mengamuk satu desa. Tapi kalau hanya 1-2 orang per kelompok yang hilang, mungkin masih bisa kami bisa sampaikan. Yang penting kami menginput, ada bukti penginputan kami. Karena data dari Simlu kami tarik, masukkan ke Dukcapil. Yang ditolak Dukcapil ya kami tidak ajukan ke kementerian. Yang hanya bisa masuk ke kementerian itu yang kami kirim. Dan dari kementerian juga masih ada lagi eliminasi dari aplikasi yang kami gunakan. Jadi mohon maaf jikalau template perbaikan itu tidak bisa lagi terinput masuk karena sudah diburu waktu dan juga aplikasi sudah lalot, sudah tidak bisa masuk apa-apa. Biasa kami tungguin 1 hari di situ biar 1 nik tidak bisa masuk. Biasa ada waktu tambahan. Waktu tambahan dikasih di saat kami juga tidak lagi menghadapi aplikasi. Kami sudah di lapangan. Tiba-tiba dikasih kementerian waktu dibilang hari ini bisa menginput. Kami buru-buru kembali lagi ke kantor untuk menginput. Padahal kami sudah di lapangan, tidak lagi dalam menghadapi aplikasi. Tiba-tiba dikasih lagi yang ada lagi waktu dikasih sekian 1 hari. Ya kami kembali biasa hanya berapa orang bisa kami input sudah tertutup lagi. Jadi memang agak sulit. Jadi untuk mengurangi kejadian seperti ini, saya mohon nanti untuk tahun 2025, nah untuk persiapan 2026, bulan 10 itu sudah harus rampung. Artinya kita semua template sudah rampung. Dari kelompok-kelompok tidak ada lagi yang tambahan-tambahan. Karena yang tambahan-tambahan ini biasa yang merusak data yang sudah ada. Kami harus ulangi lagi. Jadi template sudah selesai kami kerja, itu yang kami mau input masuk ke kementerian sudah selesai, tapi tidak ada tambahan lagi 1, ada lagi 2. Terpaksa kami tarik lagi template, kami jadikan lagi format Excel biasa. Jadi dari Excel biasa itu baru kami masukkan lagi dalam template, baru kami bisa mengajukan ke aplikasi. Jadi ini yang menjadi persoalan biasa kami di lapangan sebagai petugas penyuluh. Tapi kami biasa hanya diam kalau dimarahi kelompok bilang hilang 1, kami diam. Karena walaupun bagaimana kami sampaikan, di sini ada kekurangan kami juga yang tidak duduk bersama dengan kelompok di setiap pertemuan untuk mengisi, membuat ini template-nya. Artinya kami harus bikin dulu di kelompok, baru dibawa ke BPP supaya tim penginput template ini tidak kesulitan. Sedikit-sedikit ditelepon, sementara kerja apa-apa ditelepon. Pak, ini template yang kelompok ini tidak bisa terinput. Ada mungkin kesalahan digit, nomor kode apa semua. Jadi kami harus perbaiki lagi. Jadi memang sulit untuk mengisi. Kami malah berharap kalau bisa kementerian ini disubsidi di bagian lain. Apakah subsidi dari harga gabah kah? Supaya jangan pupuk yang sulit diperebutkan petani. Lebih baik pupuk dijual bebas, tapi harganya gabah yang disubsidi kasih naik, kasih 7.000 kasih supaya orang biar beli pupuk 500 atau 600 ribu per sak itu tidak mengeluh karena dia bilang pasti untung karena harga gabah tinggi. Tapi ini biasa namanya juga permainan di di ekonomi. Kalau sesuatu dibutuhkan pasti harganya mahal, tapi kalau sesuatu yang tidak dibutuhkan pasti harganya rendah, atau di saat panen harga murah, kalau di saat selesai panen baru harga mahal. Itu sudah hukum ekonomi, itu tidak bisa dirubah, itu sudah tatanan dalam. Jadi itu yang pertama yang tentang kehilangan nik. Tapi saya sebagai koordinator menyampaikan di sebuah desa ketika ada yang kehilangan,
Tole itu masih mendingan, dia hanya hilang 1, 2, sampai 5 paling banyak dalam satu kelompok. Ada desa lain, kelompoknya yang hilang, tidak sama sekali muncul. Kemarin Masiku hampir hilang kemarin Masiku karena tidak PPL-nya Masiku. Saya berupaya kemarin juga ambil alih pekerjaannya. Jadi desa Masiku kemarin tanpa PPL saya yang ambil alih, saya inputkan juga. Kasihan satu desa tidak ada pupuknya 1 tahun karena tidak ada PPL-nya. Ini kelalaian dari dinas. Saya harus mengatakan ke Pak Kadis, ini kelalaian tidak meng-SK-kan orang di desa Bantilan. Jadi kami tidak punya wewenang untuk ikut campur. Jadi kalau ada, jadi terpaksa saya sebagai koordinator mengambil alih karena tanpa perintah harus ambil alih itu. Jadi lanjut daripada itu, jumlah pupuk kemarin itu ada 3 jenis yang kami masukkan dalam, yang diberi kesempatan oleh kementerian dengan jumlah yang sudah diatur. Salah satunya NPK Poska itu untuk sawah itu 300 kilo per hektar. Kemudian untuk urea 200 kilo per hektar. Yang tertingginya ini yang saya sebutkan, saya tidak sebutkan kalau rendah. Tapi karena kami melihat beberapa pengecer, 6 pengecer yang ada di Kecamatan Tobuti itu rata-rata ureanya tidak tertebus, tinggal di gudang. Makanya kemarin kami sepakat untuk teman-teman di BWP Tobuti, kami menurunkan kuota urea supaya tidak setengah mati pengecernya juga. Tumpuk urea tidak dibeli orang, sudah didanai, sudah ditebuskan, tapi tidak diambil oleh petani. Makanya kami turunkan jadi 100 kilo per hektar. Kemudian ada lagi kuota terbaru yaitu pupuk organik. Saya sudah sampaikan ke Desa Tole kemarin tentang untuk diinput dalam RDKK, tapi mungkin hanya 1 atau 2 kelompok di Tole ini yang muncul organiknya karena mintanya dalam bentuk kelompok. Yang lain mintanya satu-satu. Satu kelompok ada 2-3 orang yang minta. Setelah kami input ternyata susah. Harus diinput per kelompok. Karena itu namanya RDKK, rencana kebutuhan kelompok, bukan rencana kebutuhan pribadi, orang per orang. Jadi kalau nanti ke depan kita butuh pupuk organik, maka kita hitung dalam bentuk kelompok. Pamannya hanya 5 orang yang butuh dalam satu kelompok, jumlahnya berarti 5 orang, berarti 5 ton. 5 ton ini dibagi berapa orang yang ada dalam kelompok itu supaya muncul itu pupuk organiknya. Tapi nanti tebusnya hanya 5 orang yang butuh ini saja yang ambil. Tapi nama anggota semua dapat di situ dalam. Jadi itu namanya permintaan kelompok. Tapi kalau permintaannya hanya 1-2 orang itu tidak dilayani dalam RDKK. Jadi harus dalam bentuk kelompok. Itu yang ketiga yang saya mau sampaikan. Kemarin kami tidak sampaikan begitu karena kami tidak tahu sebenarnya prosesnya. Setelah menginput baru terasa, oh tidak mau masuk di input gara-gara ini. Ada yang tidak terisi, jadi harus diisi. Kecuali kalau terisi semua, jadi 0, 0, 0, nah itu bisa jadi input, berarti tidak butuh pupuk organik. Karena pemikirannya kementerian, kelompok itu bikin usaha, tentu tidak hanya orang per orang di dalam ini yang jadi harus satu kelompok, satu hamparan itu, satu teknologi, satu pengaplikasian pupuk, tidak dibedakan. Jadi lanjut daripada itu, tadi apalagi ya, tentang harga. Harga itu memang sudah keluar dari dan kemarin mengatakan bahwa itu harga head di gudang. Jadi kalau selain dari gudang itu diantar ke mana, itu tergantung pembicaraan antara kelompok tani dan pengecer berapa yang ditetapkan. Dan di sini pengecer sudah sampaikan kemampuan mereka melayani dengan harga yang demikian. Tinggal kita setuju atau tidak dan bagaimana. Kalau saya mengatakan ini sudah kemudahan lagi dari tahun kemarin. Tahun kemarin mungkin agak lebih dari itu, sekarang mungkin agak di bawah. Itu juga menjadi permasalahan. Kemudian sistem penebusan sekarang kami menganjurkan dalam bentuk kelompok, jangan orang per orang. Kalau orang per orang administrasinya rumit. Apalagi sekarang tidak terima mendelegasikan orang lain menebus pupuk kita. Umpamanya seperti saya lalu saya suruh Pak Haji yang mau tebuskan, itu tidak boleh lagi.
tidak bisa dibuatkan berita acara dan lain-lain. Jadi yang boleh menebus pupuk saya hanya anak saya atau istri saya yang bisa mewakili. Kalau mau orang per orang, makanya kemarin distributor memberi saran kalau yang demikian lebih baik kelompok, karena saya boleh mendelegasikan ke pengurus kelompok menebuskan pupuk saya. Jadi selain keluarga saya, anak saya atau istri saya boleh menebus pupuk saya, adalah pengurus kelompok boleh menebus pupuk saya. Selain itu tidak ada. Jadi kerumitan baru kalau saya mau suruh anakku tebus, harus saya buatkan berita acara bahwa anakku mau tebuskan saya pupuk. Jadi rumit, pakai lagi meterai, suratnya pakai meterai lagi untuk ke anakku. Jadi agak rumit. Jadi sebaiknya disinilah namanya kerjasama dengan pengurus kelompok. Kalau umpamanya dalam kelompok hanya 5 orang dulu yang mau tebus, yang ada dananya mau tebus, jadi 5 orang itu dibuatkan oleh kelompok rekomendasi. Nah, nanti kalau ada lagi sisanya di belakang bersekian orang lagi, ya bikin lagi kelompok itu pengurusnya juga yang tebus, supaya tidak rumit pengecer untuk menyalurkan pupuk ini ke kelompok-kelompok. Dan ada kelebihan kalau ditebus dalam bentuk kelompok. Kalau ada pupuk yang tidak diambil oleh Pak Surya umpamanya, kami satu kelompok, lalu Pak Surya bilang, itu siapa tahu ada yang butuh, bolehlah dia ambil dari kelompok. Artinya begini, Pak Surya cuma mau ambil 1 urea 3 poska, lalu ada urea pre tapi ditebus semua, pakai KTP-nya Pak Surya tebus semua. Jadi ada lagi pupuk urea yang tinggal yang tidak ditebus oleh Pak Surya, tapi ada dalam kelompok itu yang butuh urea lebih dari kebutuhannya, maka ureanya Pak Surya bisa diambil dari kelompok, tapi Pak Surya sudah tebus melalui administrasinya. Jadi ini tidak akan ada lagi pupuk yang tinggal seperti sekarang di BUMDes. Jadi itu beberapa saran yang kami mau sampaikan, dan tidak ada lagi kesalahannya pengecer yang memberi pupuk lebih dari kuotanya. Artinya sesuai dengan apa yang ada dalam kelompok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Desa. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya pesan tadi, kalau ada yang hilang dalam kelompok, maka silakan dikumpul sekarang supaya kami buatkan template kehilangan. Siapa tahu nanti di bulan 4 dibuka perbaikan template kehilangan, nanti kami masukkan lagi ke dalam aplikasi. Tapi itu bahwa peningkatan pupuknya Tole ini dari 718 hektar menjadi 800 sekian. Jadi ada tambahan. Terima kasih. Sedikit ini sampai kita sampaikan, terutama ini pengurus BUMDes dan kelanjutannya kepada petani. Ini bila mana untuk desa Tole atau emergensi untuk bukan pupuk sudah siap Pak. Ini DO saya atau SO yang sudah keluar itu tinggal mengantar saja, tapi sebenarnya sudah lama ini, pertengahan bulan 1 itu sudah komunikasi sama Haji, katanya belum ada rapat pertanggungjawaban. Ini SO saya yang sudah keluar itu urea itu masih 18 ton, itu perlu dikirim Pak. Kalau Mang Tole sudah siap, kapan saya siap saya kirim. Itu untuk urea. Untuk poska ini 38 ton, 400 kg. Kalau Haji sudah siap tempatnya, saya kirim 10 ton dulu atau urea 10 ton. Nah ini sayangnya untuk desa Tole ini hanya satu kelompok Pak yang mendaftar pupuk organik. Ini kurang lebih kemarin sekitar 5 tonan lah. Ya, ini saya punya organik yang sudah siap, ini 18 ton. Bisa saya kirim mungkin kalau Haji butuh. Nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Agus tadi selaku PPL di Tole. Itu bagus Pak, karena berkelompok. Karena apa? Seandainya Pak Haji itu butuhnya hanya 2 poska, itu pada tertebus semua dalam kelompok, itu kan sisanya bisa dikasihkan orang lain bila mana Haji setuju kan begitu. Mungkin apa yang dikatakan Pak Agus tadi ada baiknya dan betulnya, karena kebutuhan ini saya kira kan tidak sama. Tapi dalam penebusan ini kan sesuai dengan daftar RDKK. Jadi bagus kalau memang berkelompok. Tadi memang saya administrasinya seperti itu. Seandainya satu kelompok itu 5 orang yang siap dananya, ya 5 orang yang
ku input dulu. Jadi lainnya nanti saya tambah. Itu rahasia saya maksudnya toh. Tapi dari Pak Haji itu alhamdulillah saya juga sebenarnya itu kepentingan kelompok, tapi biar sama lancarnya saya terpaksa kerjasama dengan Pak Haji kan begitu, saya bantu termasuk itu tanda tangannya. Yang penting saya ada rekomendasi dari desa, mungkin Pak Sekdes atau Pak Kades atau mungkin aparat desa yang berkaitan dengan adanya pengesahan kelompok dalam desa dulu tersebut. Mungkin cuma itu yang perlu sampaikan. Bila mana emergensi, pupuk sudah siap Pak, saya antar kapan, Pak Haji tinggal komando saja. Mudah-mudahan saya mohon sangat dengan hormat Pak Haji jangan lepaskan masalah BUMDes. Mungkin bisa kerjasama dengan Pak Desa. Saya mohon itu. Karena apa? Saya kira kalau BUMDes itu ditinggal Pak Haji, ya bukan saya tidak percaya pada orang lain. Kan yang sudah terbiasa. Maksud saya begitu Pak Haji. Mungkin cukup Pak De. Bisa ditambah-tambah lagi. Sepakat Pak. Ya. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak PPL dilanjutkan oleh Pak Surata. Tadi yang pertama tadi apa tadi hasilnya ini? Lengkap juga tadi. Melamun kan tadi ini Pak PPL. Jadi terkait dengan penambahan kelompok ini sebenarnya tumpang tindih sebenarnya di kelompok. Nah, kenapa? Karena persoalan kenapa tertambah kelompok? Karena persoalan bukan tidak dapat pupuk. Kelompok bertambah karena adanya proposal permohonan pokir. Ini yang sangat membuat kita menjadi resah sebenarnya. Resahnya di mana? Itu tadi di penginputan. Ya, resahnya di situ karena kelompok kan langsung bikin proposal mohon ini, ACC dibawa cair. Akhirnya yang jadi beban ini ya di penginputan karena kadang ini ada namanya di sana, nah kasih pindah lagi di sini untuk mendapatkan itu yang bikin akhirnya membuat tidak tahu di mana dia mau bertengger. Akhirnya itu bisa hilang. Olehnya itu makanya ini diharapkan ini teman-teman keluarga ini petani kelompok khususnya ya hadir supaya mereka mendengarkan ini, dengarkan apa yang bisa disampaikan oleh Pak PPL atau koordinator P3K di Tuti. Karena kalau mau dijelaskan di tempat-tempat satu persatu tidak ada paham, sulit juga ada paham ya, sulit dijelaskan karena kalau di situ dijelaskan mereka lebih pintar daripada kita. Makanya diharapkan hadir ke ini sebenarnya. Kemudian tadi terkait dengan organik, mungkin kepedulian itu tidak ada barangkali. Mereka mempunyai ini tapi tidak mau berusaha bagaimana untuk mendapatkan itu. Mereka langsung lempar semua ke pemerintah dan PPR. Kita yang kerja, sementara data ini dibutuhkan dari mereka. Itu barangkali karena sudah mulai bunyi ini ya, jadi mungkin terkait dengan kelanjutan daripada pengelolaan pupuk yang dikelola BUMDes, tinggal nanti kita revisi bagaimana bagusnya. Apakah kita mau tetap seperti kemarin? Kalau memang ada pengurangan, nanti kita sisa kurangi di situ, Pak Haji. Karena kalau kita membahas atau kita internal saja bahas nanti terkait itu. Setelah itu kita serahkan ke kelompok-kelompok. Karena masyarakat kan tinggal menunggu ambil pupuk saja sebenarnya. Mereka kan tidak pusing jadi masalah bagaimana dan di mana seharusnya. Nah, kemudian yang paling penting tadi ini terkait dengan penjelasan dari Pak Agus sesuai dengan apa juga disampaikan Pak Surata. Lain di mensos, lain juga yang harus dilaksanakan di lapangan. Kalau kita dengar cerita di atas, wah enak semua
Nah, tapi kan tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu apa yang menjadi itu saja, itu bisa berjalan. Saya tidak tahu, mungkin makan waktu juga karena itu butuh proses. Tapi masyarakat kan taunya, wah sudah pernah sampaikan Pak Menteri ini nah, harus begini. Tapi proses di bawah ya tetap harus mengikuti apa yang sudah ada. Atau ada tambahan Pak Ketua? Jadi terima kasih, saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak PPL mengenai penginputan dia. Memang beberapa bulan yang lalu, bulan 11 kemarin kita dihadapkan dengan selembaran, tapi jujur saja khususnya kelompok saya begitulah faktanya bahwa bukan berbicara satu kelompok. Jadi baru juga kami pahami terkait dengan organik, ada beberapa anggota kami yang memang tidak butuh organik. Jadi makanya saya kemarin juga bingung. Jadi mudah-mudahan ini tadi ada usulnya Pak PP bahwa ketika nanti itu dilaksanakan, mohon pendampingannya nanti Pak, supaya kami nanti internalnya kami se-Desa Tole, khususnya para petani 30 kelompok itu bisa lebih paham lagi. Iya, mungkin itu saya dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Atau ada masukan dari teman-teman? Nah, masukan saja. Jangan bertanya. Jadi itu yang perlu ya apa terkait dengan keberadaan daripada pupuk. Ya, kita rapat ini sebenarnya untuk menanggapi isu yang ada. Jangan sampai isu itu dibenarkan oleh warga kita, masyarakat kita, jadi bumerang buat kita. Nah, saya sebenarnya daripada tujuan sore ini. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan, penambahan, tidak ada kurangnya pupuk ini karena bertambah ini. Sementara yang mau menggunakan pupuk ini banyak yang pergi kerja sawah ini hari ini sekarang. Jadi kalau kemarin kita kerja 1 tambah Miki 2 hektar karena ada keluarga juga yang tidak kerja sawah. Ya, termasuk pengantin baru. Silakan Pak Ji. Ini perlu saya sampaikan bahwa harga pupuk itu ke petani bukan 120 karena pengelolaannya BUMDes kan diminta selama ini 5.000 Posca 5.000 urea. Jadi kalau 120 urea dari sana berarti 125 dijualkan BUMDes. Kalau 123 berarti 128. Seperti tahun yang lalu, kalau dari sana 123 kita jual 128, kalau di sana 125 kita jual 130. Itu perlu diketahui nanti, jangan sampai nanti datang ke sana, oh harganya segini, PPL Pak PPL bilang segini, nah itu rancu lagi nanti. Jadi perlu diketahui semua kelompok, disampaikan teman-teman yang nggak ada hadir di sini supaya itu dipahami itu, jangan sampai nanti kasihan BUMDes, nah apa nih biaya pengelolaannya? Karena kita di situ biaya pengelolaan, biaya tenaga kerjanya, semua. Nah di situ tenaga kerjanya juga nggak mungkin gratis lah di situ, administrasi kita apa semua. Nah, termasuk di situ 5.000 itulah. Tapi kan alhamdulillah kemarin Pak, dari harga 5.000 itu sudah diumumkan kemarin hasil PAD-nya, hasil keuntungan pupuk itu berapa, sudah waktu rapat kemarin Pak sudah disampaikan semua. Ya paling tidak walaupun tidak sempurna tapi adalah tidak mengecewakan gitu. Mungkin Pak Desa, Pak Ketua PD tahu semua itu. Jadi mungkin itu aja saya sampaikan untuk masalah harga. Sudah nanti salah pengertian lagi. Nanti datang bawa KTP lagi. Berapa sudah orang datang Pak ke saya mau ambil buku, kan katanya pakai KTP, sudah 2 orang. Saya bilang nggak bisa begitu, ada aturannya yang harus dipatuhi. Kita nggak bisa begitu. Sekarang saya RDKK aku sudah masuk nama aku katanya kemarin. Nah ternyata namanya ada hilang lagi, ada yang nggak ada. Nah itu
ada berapa 4 orang yang datang itu Pak, datang nanya kemarin sore datang nanya saya bilang saya tidak tahu, yang penting saya ada berdasarkan di RDKK ini ada nama kamu, saya layani, kalau tidak ya maaf aja, silakan nanti diurus lagi gitu. Karena tidak mungkin di luar daripada RDKK saya layani, tidak mungkin, saya menyalahi aturan nanti. Ya mungkin itu aja saya sampaikan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah jelas. Atau ada yang mau sampaikan sebelum saya tutup? Tinggal 2 menit. Nggak ada sih. Ya, jadi tinggal menjadi ke tanggung jawab kita semua yang hadir ini untuk menjelaskan ke keluarga kita masing-masing, ke teman-teman kelompok tani bahwa tata cara pengambilan, pembayaran, pengelolaan dan lain-lain itu masih seperti yang kemarin, ya. Tidak ada, belum ada yang bisa berubah karena regulasi yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh yang punya wewenang itu belum bisa berjalan di kita. Jadi kita masih tetap mengikuti aturan yang kemarin. Saya barangkali terkait dengan harga pupuk tetap, kemudian kalau mau ada yang mau ambil sekarang, jangan dulu sekarang lah. Besok atau lusa sudah siap di Bumdes. Insya Allah Bumdes akan menerima apa yang dari pengecer. Mudah-mudahan tidak hilang lagi nama aku Pak Surata. Saya tidak tahu di mana nama aku ini, di mana kelompokku ini. Itu kan tinggal saya minta 5 kilo, ya, cukup nih, itu tuh. Ya, kan sedikit di sawahku saya cuma segini aja. Ya, setengah hektar. Itu barangkali. Jadi terima kasih Pak PPL, Pak Ketua BPD, teman-teman, Pak Surata, Pak Ketua Kabupaten. Mohon maaf Pak Ketua karena dipandang pas lagi datang ini. Harus kita datang karena ini persoalan kelompok kita. Pak Haji, Pak Sekretaris, Bendahara, teman-teman aparat desa, kepala dusun, terima kasih Pak Lima. Ini kita dapat jatah lagi, dan akhirnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan. Oh, Pak Asri.